Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bersabar dalam penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudariku, seorang petani tidak bisa memaksakan hasil panen datang lebih cepat. Petani harus menabur benih dan merawat tanahnya sambil menunggu hujan. Dan dengan bersabar, dan petani itu tetap bekerja dengan penuh pengharapan. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, kita tidak bisa mempercepat saudaraku waktu Tuhan. Tapi kita dapat hidup setia sambil berharap dan menantikan kedatangan Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap masalah kita, setiap masalah manusia. Amin ya. Nah saudaraku, dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 saya ingin membagikan 3 kebenaran ya saat ini dengan tema bersabar dalam penderitaan ya, bersabar dalam penderitaan. Kebenaran yang pertama, panggilan untuk bersabar menantikan kedatangan Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar." Petani itu sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bersabarlah. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan makrotumeo, artinya menunjukkan kesabaran yang panjang dan tidak cepat marah atau tidak putus asa tepatnya ya. Jadi dalam ayat ini kita diajarkan untuk mengarahkan pandangan kita, saudaraku, pandangan iman kita kepada kedatangan Tuhan Yesus. Parousia dalam bahasa aslinya, sebagai dorongan utama untuk hidup dalam kesabaran di dunia ini. Amin ya, kita harus bersabar. Jadi seperti seorang petani di dalam ayat ini katakan yang sabar menunggu hujan awal atau musim gugur saudaraku, dan hujan akhir itu di musim semi. Menggambarkan kesabaran dalam pengharapan dan iman yang aktif bukan yang pasif saudaraku. Karena itu jika kita dipanggil dalam kesabaran untuk percaya bahwa Tuhan Yesus bekerja sesuai dengan waktunya yang paling tepat, meskipun saat ini kita belum melihat hasilnya, kita mau bersabar. Memang kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidaksabaran ini saudaraku, ketidakadilan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku harus percaya Tuhan akan datang untuk menyelesaikan rencananya, rencana Tuhan yang indah bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya, yang bersabar menunggu Tuhan Yesus. Amin ya. Kebenaran yang kedua, bersabar dalam penderitaan. Peringatan supaya jangan bersungut-sungut. Jadi saat kita bersabar dalam penderitaan itu jangan bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu." Nah saudaraku, untuk bersabar dalam penderitaan, Yakobus mengingatkan kita supaya jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu. Ya, dari kata bersungut-sungut itu stena zt, artinya mengeluh, menggerutu. Jadi mengeluh dan menggerutu terhadap saudara seiman atau dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam gereja, dalam masyarakat ya. Mengeluh kepada sesama itu menunjukkan hati yang tidak sabar. Dan ini dapat membawa kepada penghakiman. Jangan sampai saudaraku ya, sabar ya. Jangan menggerutu. Kalimat hakim telah berdiri di ambang pintu itu menggambarkan atau menunjukkan urgensi dan kepastian bahwa ada penghakiman Tuhan Allah yang terjadi. Supaya kamu jangan dihukum, kata firman Tuhan tadi di dalam ayat 9.
sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Wow ya. Jadi saat kita bersabar, ketika menghadapi penderitaan, kesulitan, saudaraku, jangan kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keluarga, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, mantu, cucu, ya, menyalahkan gereja, menyalahkan jemaat hamba Tuhan, menyalahkan pemerintah. Jangan, saudara. Kita harus menjaga hati dan mulut kita agar jangan menggerutu, jangan mengeluh. Melainkan kita sungguh-sungguh berserah, saudaraku, kepada Tuhan ya. Kita mohon pertolongan untuk masalah dan penderitaan kita. Supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan Yesus tolong. Dan percayalah saudaraku, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, bersabar dalam penderitaan. Kita harus meneladani kesabaran siapa? Para nabi dan Ayub, kata firman Tuhan ya. Selanjutnya Yakobus 5 ayat 10 dan 11 berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi saudaraku, dalam ayat ini para nabi disebutkan sebagai teladan dalam menanggung penderitaan dan dalam kesabaran saat menghadapi penderitaan. Kemudian Yakobus menyebut Ayub yang diangkat sebagai contoh dan teladan bagi kita. Contoh bagaimana tetap bertekun meskipun menghadapi penderitaan yang sangat berat. Dan Tuhan akhirnya menyatakan belas kasihannya yang besar. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ya, Ayub dipulihkan, diberkati, para nabi juga diberkati. Tuhan yang penuh belas kasihan dan kemurahan, Maha Penyayang, saudaraku, bagi kita umatnya yang mau bersabar, mau bertekun, mau sungguh-sungguh berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus saat menghadapi penderitaan. Mungkin ada di antara kita pada saat ini yang sedang menderita. Kesulitan apa dalam keluarga, ekonomi, pekerjaan, masalah-masalah, bisnis, saudaraku, keuangan, sakit penyakit mungkin ya. Saudaraku, berserah pada Tuhan. Lebih sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Ya, kita belajar dari teladan para nabi yang ditulis dalam Alkitab bahwa penderitaan bukan akhir dari segala-galanya. Karena Tuhan Allah kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang memperhatikan kita, setia kepada kita. Karena itu setialah kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh bersandar, berserah, hormat kepada Tuhan, takut pada Tuhan, melayani Tuhan bersama keluarga kita. Amin ya. Supaya saudaraku, kita dipulihkan dari penderitaan dan masalah yang kita hadapi. Percayalah saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari kitab Yakobus 5 ayat 7-11 bagaimana kita dapat bersabar dalam penderitaan. Yang pertama ya, panggilan untuk bersabar saat penderitaan menantikan kedatangan Tuhan ya, yang akan menolong kita. Kemudian yang kedua, bersabar dalam penderitaan, peringatan supaya jangan bersungut-sungut. Jangan menggerutu saat mengalami penderitaan. Amin ya. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam penderitaan. Kita meneladani para nabi dan juga Ayub saat menghadapi penderitaan. Dan akhirnya Tuhan memberkati mereka, memulihkan para nabi dan juga Ayub dengan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Amin ya. Saya bacakan lagi Yakobus 5 ayat 10-11 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang melihat, mendengarkan Morning Spirit ini ada dalam penderitaan. Ajar kepada kami bersabar. Dan kami mau berserah kepada Tuhan seperti para nabi dan Ayub.
dan Kau sanggup memulihkan. Berkatilah siapapun saudara-saudari kami yang sedang menghadapi penderitaan, kesusahan, kesulitan, supaya Tuhan memulihkan dengan kuasa-Mu. Inilah doa hamba Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau sudah diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.